Baik, selamat siang. Kita lanjutkan materi kita proses bisnis. Nah, apa itu proses bisnis? Di sini dapat kita lihat proses bisnis dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari proses yang berisi kumpulan aktivitas yang saling berelasi satu sama lain untuk menghasilkan suatu keluaran yang mendukung pada tujuan dan sasaran strategis dari organisasi. Jadi, proses bisnis itu semua kegiatan yang kita lakukan di dalam menghasilkan suatu produk sesuai dengan tujuan dari organisasi. Ya. Nah, dalam menghasilkan suatu produk itu biasanya kita berhubungan dengan supplier atau organisasi yang mensuplai ya, segala kebutuhan bahan baku kita di dalam proses produksi kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan bahan baku dari supplier itu ada prosesnya. Kemudian begitu bahan baku sudah kita dapatkan, bagaimana kita bisa menghasilkan suatu produk? Campuran apa yang kita gunakan agar produk itu memiliki nilai jual? Itu juga disebut sebagai proses. Kemudian ketika kita sudah menghasilkan suatu produk, bagaimana produk itu bisa sampai ke konsumen? Ya, bagaimana kita mendistribusikannya? Nah, itu juga butuh suatu proses. Jadi, proses bisnis itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan mulai dari awal, ya, material awal, sampai kepada proses pendistribusian. Nah, itu dia proses bisnis. Nah, tujuan kita menganalisa proses bisnis yang pertama mampu mengidentifikasi proses bisnis dalam suatu organisasi. Jadi proses-proses apa aja yang ada di dalam organisasi itu kita paham. Kedua, mengenal dan mampu mengaplikasikan alat untuk perbaikan kinerja. Nah, tadinya kita bahas bahwasanya yang pertama itu proses bisnis kita adalah mendatangkan material dari supplier atau mendatangkan bahan baku dari supplier. Nah, bagaimana proses kita untuk mendatangkan itu? Mungkin ada alat di situ. Nah, kemudian kita membuat suatu produk berdasarkan bahan baku yang sudah kita dapatkan. Bagaimana produk itu bisa jadi dengan baik? Mungkin juga kita menggunakan alat. Contohnya kalau pabrik roti, dia menggunakan alat oven listrik umpamanya. Dia menggunakan mixer umpamanya. Nah, itu alat ya. Kemudian begitu produk sudah jadi, bagaimana dia bisa memasarkan produk itu sehingga produk sampai ke konsumen. Nah, dalam hal ini mungkin dia di beberapa pabrik roti kita lihat dia mempunyai armada ya untuk berkeliling menjual dari produk yang dihasilkan. Atau dia juga bisa memiliki suatu aplikasi ya, penjualan online. Nah, kalau untuk produk-produk yang lain. Jadi, di dalam proses bisnis itu kita juga menggunakan alat. Maka kita harus kenali alat apa aja yang bisa digunakan. Nah, ada beberapa klasifikasi dari proses bisnis. Yang pertama disebut dengan proses utama atau primary process. Kemudian ada proses pendukung atau support process. Kemudian ada proses pengembangan atau development process. Nah, kita lihat satu persatu. Proses utama atau primary process, yaitu suatu proses yang meliputi bisnis inti dan menciptakan aliran nilai utama.
Contohnya seperti proses pembelian material ya, untuk kebutuhan produk kita. Kemudian manufaktur. Ya, manufaktur ini mungkin juga termasuk peralatan di dalam proses kita memproduksi. Kemudian ada iklan dan pemasaran di dalam kita mengenalkan produk kita kepada konsumen. Ya. Nah, tentu kita promosikan produk yang kita miliki. Dan yang berikutnya adalah penjualan. Nah, itu dia proses-proses utama di dalam proses bisnis. Selanjutnya adalah proses pendukung atau support proses. Yaitu proses-proses yang tidak langsung menghasilkan nilai, tapi dibutuhkan untuk mendukung proses utama. Contoh finansial, nah, kemudian manajemen SDM, kemudian adanya akuntansi yang mencatat seluruh kegiatan dan aktivitas di dalam organisasi itu. Nah, ini disebut sebagai proses pendukung. Kemudian yang berikutnya adalah proses pengembangan, yaitu proses untuk meningkatkan kinerja rantai nilai dengan proses utama dan pendukung, serta mengendalikan pengoperasian organisasi dan pengembangan organisasi. Misalnya pengembangan produk dan supplier. Nah, contohnya di sini adalah kalau di awal bisnis kita berjalan, mungkin kita baru memiliki satu produk. Kita bisa contohkan umpamanya kita punya bisnis di bidang garment, menjual pakaian olahraga. Artinya kita memproduksi pakaian olahraga. Itu artinya kita mendatangkan bahan baku, kemudian kita menjahitnya menjadi pakaian olahraga dan menjualnya. Nah, di dalam pengembangan bisnis, yang awalnya cuma pakaian olahraga, mungkin kita juga bisa menjual atau membuat pakaian kerja umpamanya, atau pakaian kedinasan umpamanya. Nah, ini bentuk pengembangan dari bisnis. Nah, untuk pengembangan bisnis itu juga kita melakukan pengembangan supplier. Artinya di sini jangan bergantung kepada satu supplier saja. Dan ini membahayakan di dalam bisnis kita. Semakin kita banyak yang mensuplai kebutuhan bahan baku kita, nah tentunya bisnis kita bisa lebih berkembang. Kita punya banyak pilihan di situ. Nah, sebagai contoh, kain saja itu ada yang dasarnya itu halus, ada yang dasarnya itu sedang, ada yang kasar. Nah, ini tentu mempunyai pangsa pasar masing-masing. Untuk yang dasarnya halus mungkin bisa dijual dengan harga yang lebih mahal. Tapi untuk dasarnya yang sedang atau yang lebih di bawah itu mungkin bisa dijual harga yang lebih murah. Nah, tentunya ini sesuai dengan kebutuhan pasar. Untuk mendapatkan itu kita bisa mendapatkan dari berbagai supplier. Jadi jangan bergantung hanya pada satu supplier. Bahayanya, apabila supplier tersebut tidak bisa lagi mensuplai kebutuhan kita, otomatis kita tidak bisa menjalankan proses produksi di dalam bisnis kita. Suatu proses bisnis yang baik harus memiliki tujuan. Tujuan seperti mengefektifkan, mengefisienkan, dan membuat mudah untuk beradaptasi pada proses-proses di dalamnya. Artinya, proses bisnis tersebut harus merupakan proses bisnis yang berorientasi pada jumlah dan kualitas produk output, minimal dalam menggunakan sumber daya, dan dapat beradaptasi sesuai dengan kebutuhan bisnis dan pasar. Nah, bisa dimaksudkan di sini, bisa kita pahami di sini bahwasanya produk yang kita hasilkan pun harus mengikuti kebutuhan pasar. Nah, di dalam kita melakukan proses produksi itu harus efektif, harus efisien.
itu yang perlu kita perhatikan di dalam proses produksinya. Nah, di sini sebuah proses bisnis harus mempunyai yang pertama itu tujuannya jelas. Jadi apa tujuan bisnis kita? Yang kedua ada masukan, artinya ada bahan bakunya di situ. Yang ketiga adanya keluaran, ada produk yang dihasilkan. Kemudian yang keempat, bagaimana kita menggunakan resource, sumber dayanya. Nah, sumber dayanya ini termasuk bahan baku tadi, termasuk orang atau tenaga ahli yang akan mengerjakannya, sehingga menjadi suatu produk. Kemudian yang kelima, mempunyai sejumlah kegiatan dalam beberapa tahapan. Jadi di dalam proses bisnis itu nanti akan terbagi ke dalam beberapa tahapan. Kita bisa contohkan umpamanya proses produksi di pabrik garment. Yang pertama itu mungkin dia mendatangkan kain kalau memang dia tidak membuat kain itu sendiri. Nah, dia akan mendatangkan kain. Kemudian dari kain itu ada bagian pemotongan sesuai dengan model pakaian yang akan dihasilkan. Nah, tentu memotongnya bukan satu persatu, tapi sudah satu kali potong itu sudah menghasilkan untuk banyak produk. Mungkin kalau di pakaian-pakaian yang dijual itu untuk ukuran XL, untuk ukuran XXL, atau untuk ukuran L, untuk ukuran M, dan untuk ukuran S. Jadi itu sudah dilakukan pemotongan untuk sekian banyak produk. Nah, itu bagian pemotongan. Berarti berada di tahap pemotongan. Nah, ada tahap berikutnya penjahitan. Nah, mereka akan menyatukan potongan-potongan tadi menjadi pakaian. Kemudian ada bagian packing ya, atau kemasan. Jadi setiap pakaian yang sudah jadi dimasukkan ke dalam kemasannya. Kemudian ada bagian penjualan. Jadi di dalam proses bisnis itu juga mempunyai beberapa tahap. Nah, yang keenam, dapat mempengaruhi lebih dari satu unit dalam organisasi. Jelas itu semuanya saling terkait. Setiap bagian tadi saling terkait. Kemudian dapat menciptakan nilai tambah bagi konsumen. Nah, ini disampaikan oleh Spark System tahun 2004. Nah, jadi proses bisnis adalah suatu kumpulan pekerjaan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau suatu masalah tertentu. Suatu proses bisnis dapat dipecah menjadi beberapa subproses yang masing-masing memiliki atribut sendiri dan juga berkontribusi untuk mencapai tujuan dari subproses. Nah, itu sesuai dengan dicontohkan tadi kalau di pabrik garment itu ada bagian pengadaan materialnya, bahan bakunya, ada bagian pemotongan sesuai dengan model, ada bagian penjahitan, ada bagian packing atau kemasan, ada bagian penjualan seperti itu. Analisis proses bisnis umumnya melibatkan pemetaan proses dan subproses di dalamnya, hingga tingkatan aktivitas atau kegiatan. Serangkaian kegiatan ini bersama-sama mewujudkan strategi bisnis. Suatu proses bisnis biasanya diberlakukan dalam suatu organisasi, tapi dapat juga saling berinteraksi dengan proses bisnis yang dilakukan organisasi lain. Nah, kita bisa ambil satu pemahaman di sini. Suatu proses bisnis dalam suatu organisasi dapat juga saling berinteraksi dengan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi lain. Apa ini contohnya? Bisa kita contohkan misal sebuah pabrik mobil. Ya. Pabrik mobil itu sebuah mobil memiliki mesin, memiliki bodi, memiliki jendela, kaca, memiliki ban. Nah, di dalam menghasilkan mobil tadi atau produk tadi, pabrik mobil itu tidak membuat ban itu sendiri.
maka dia berhubungan dengan organisasi lain yang memang sebagai produsen ban. Jadi mereka saling terkait di sini. Kemudian mobil tadi juga tidak memproduksi kaca mobilnya, tapi mereka pesan dari organisasi lain yang memang bertugas atau bekerja memproduksi kacanya. Pabrik mobil tadi juga berhubungan dengan organisasi yang memproduksi jok atau tempat duduknya. Nah, ini yang dimaksudkan suatu proses bisnis saling berinteraksi dengan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi lain. Nah, ada beberapa pendapat proses bisnis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hammer. Beliau mengatakan proses bisnis itu adalah sekumpulan kegiatan yang mengambil salah satu atau banyak masukan dan menciptakan sebuah keluaran yang berguna bagi pelanggan. Nah, di sini dikatakannya untuk menciptakan suatu produk itu perlu banyak masukan atau perlu banyak sumber daya. Contoh kalau kita membuat roti umpamanya. Masukannya di situ ada tepung, ada gula, ada telur, dan segala macamnya. Nah, itu yang dikatakan oleh Hammer bahwasanya proses bisnis itu adalah punya banyak masukan dalam menciptakan sebuah produk untuk pelanggan. Pendapat ahli yang kedua adalah Whisky 2007 menyampaikan bahwa kegiatan proses bisnis ini dapat dilakukan baik secara manual maupun dengan bantuan sistem informasi. Nah, ini sudah mengkaitkan dengan bidang kita, ya, orang ilmu komputer. Jadi di dalam proses bisnis itu bisa dikerjakan secara manual, namun bisa juga menggunakan bantuan sistem informasi atau komputer. Bisa kita lihat sebagai contoh di pabrik garment, ya, yang memproduksi pakaian. Sekarang sudah banyak dilakukan untuk melakukan bordir untuk motif tertentu yang akan ditempelkan di pakaian. Itu dilakukan secara komputer. Jadi mesin bordirnya itu diatur oleh komputer. Yang dulunya kalau dilakukan pembuatan bordir itu satu persatu yang dijahit oleh pekerjanya. Tapi sekarang untuk satu kali bekerja, mesin itu bisa menghasilkan banyak bordir untuk banyak pakaian seperti itu. Nah, inilah keuntungan kalau sudah menerapkan ilmu komputer di situ. Yang ketiga, menurut Ramler, ya, proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan dalam bisnis untuk menghasilkan produk dan jasa. Jadi seluruh apapun kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan produk dan jasa itu adalah proses bisnis. Mulai dari mencari bahan baku, mendatangkan bahan baku, kemudian mengolah bahan baku menjadi suatu produk, kemudian produk itu kita pasarkan kepada konsumen, maka semuanya itu adalah proses bisnis. Nah, ada hal yang disampaikan oleh Davenport. Ya. Aktivitas yang terukur dan terstruktur untuk memproduksi output tertentu untuk kalangan pelanggan tertentu. Terdapat di dalamnya penekanan yang kuat pada bagaimana pekerjaan itu dijalankan di suatu organisasi. Tidak seperti fokus dari produk yang berfokus pada aspek apa. Suatu proses karena merupakan tujuan urutan spesifik dari aktivitas kerja, lintas waktu dan ruang, dengan suatu awalan dan akhiran, dan secara jelas mendefinisikan input dan output. Nah, ini agak beda apa yang disampaikan oleh Davenport. Proses bisnis itu erat kaitannya dengan kata bagaimana. Bagaimana kita mendapatkan bahan bakunya. Bagaimana kita melakukan produksi, proses produksinya. Bagaimana kita
bisa memasarkan produk yang sudah kita buat ke konsumen. Jadi itu yang dikatakan oleh Davenport. Bukan apa bahan bakunya, apa yang harus dilakukan kalau kita membuat suatu produk. Bukan seperti itu. Kalau dipakaikan kata apa, berarti kita belum tahu apa yang akan kita lakukan dalam bisnis kita. Ya. Tetapi di sini adalah bagaimana. Kemudian pendapat ahli yang kelima adalah Monk tahun 2009. Proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang menerima satu atau lebih masukan input dan menghasilkan keluaran atau output yang bernilai bagi pelanggan. Jadi suatu output itu berasal dari satu atau lebih input. Ya, kemudian diolah, maka jadilah output. Itu menurut Monk. Nah, karakteristik proses bisnis. Beberapa karakteristik umum yang dianggap dimiliki oleh suatu proses bisnis adalah yang pertama, definitif. Sebuah proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, dan output yang jelas. Nah, apa dimaksudkan di sini? Suatu proses bisnis harus memiliki batasan. Ada spek yang harus dipenuhi. Ya. Ada standar yang harus dipenuhi. Nah, itu yang dimaksud dengan batasan. Sebagai contoh, kalau kita membuat produk, umpamanya pakaian, batasannya mungkin yang pertama, apakah pakaiannya itu lengan pendek atau lengan panjang? Apakah ukurannya S, M, atau L? Dan seterusnya. Kalau membuat mobil, umpamanya, apakah cc mesinnya 1300, 1500, atau 2000 cc, atau seterusnya? Nah, itu masuk ke dalam kategori batasan. Kemudian proses bisnis itu jelas punya masukan, ya, bahan baku dimasukkan di situ, dan punya output atau produk yang dihasilkan. Kemudian proses bisnis itu jelas urutannya. Suatu proses bisnis itu terdiri dari berbagai kegiatan yang berurutan sesuai dengan waktu dan ruang. Nah, urutannya yang pertama ya kita mendatangkan dulu bahan bakunya, kemudian kita melakukan proses produksi. Nah, di dalam proses produksi itu juga ada urutan-urutan yang harus kita ikuti sampai nanti kepada penjualannya. Jadi ada urutan kegiatan di dalam proses bisnis itu. Ketiga, proses bisnis itu harus ada pelanggan. Tak mungkin kita menghasilkan suatu produk, tapi tidak ada pelanggan yang berminat. Berarti bisnis kita nggak jalan, seperti itu. Maka, suatu proses bisnis itu harus punya pelanggan. Kemudian nilai tambah. Nah, di dalam kita menghasilkan suatu produk, harus ada nilai tambah yang kita masukkan di situ. Transformasi yang terjadi di dalam proses harus memberi nilai tambah kepada penerima atau kepada konsumen. Sebagai contoh, kalau kita memproduk, bisnis kita adalah garment, memproduk pakaian olahraga. Nah, apa sih nilai tambah yang bisa kita berikan kepada konsumen sehingga dia tertarik membeli produk dari kita? Contohnya umpamanya ada jaminan bahwasanya bahan bajunya itu tidak meler ya. Apa itu meler? Tidak kembang dia. Jadi ada beberapa jenis baju itu kalau sudah dicuci, digosok itu besoknya jadi kembang dia. Ya. Atau tidak luntur. Atau mungkin juga tidak mengecil. Jadi ada beberapa jenis pakaian itu setelah dicuci, disetrika, nanti malah jadi kecil dia. Nah, ini satu bentuk nilai tambah. Nah, kita berikan jaminan seperti itu. Sehingga penerima puas.
Kemudian ada keterkaitan. Sebuah proses tidak dapat berdiri sendiri, tapi harus terkait dalam suatu struktur organisasi. Nah, itu sudah pasti. Kemudian adanya fungsi silang. Sebuah proses pada umumnya, meskipun tidak selalu termasuk beberapa fungsi. Seringkali pemilik proses, orang yang bertanggung jawab atas kinerja dan pengembangan yang berkesinambungan dari proses, juga dianggap sebagai karakteristik dari proses bisnis. Ya. Nah, biasanya di sini suatu produk itu menciri khas dari pemiliknya, seperti itu. Nah, fungsi dari proses bisnis. Satu, membantu manajer dalam mengambil keputusan dalam menangani masalah yang ada selama proses bisnis berlangsung. Kedua, membantu pelanggan untuk memprediksikan kapan proses bisnis dimulai dan diakhiri ataupun berkelanjutan. Nah, ini kalau seandainya produk yang dibuat itu dipesan oleh pelanggan. Yang ketiga, membantu para pekerja berusaha agar mengerti apa yang menjadi tugasnya di dalam menjalankan proses bisnis. Nah, ini erat kaitannya dengan job description, ya. Pembagian kerja. Tahapan proses bisnis. Yang pertama, analisis kegiatan usaha. Nah, ini kalau seandainya kita baru memulai usaha, maka kita harus paham apa yang harus dilakukan, kegiatan usaha apa yang akan dijalankan di dalam bisnis kita. Kemudian menentukan proses bisnisnya, yaitu membuat atau menentukan proses bisnis, bentuk proses bisnis dari usaha yang dipilih. Ya. Mulai dari cara proses bisnis, tentang jenis biaya-biaya yang dikeluarkan sampai proses bisnis memperoleh pendapatan atau hasil. Yang ketiga, pelaksanaan proses bisnis. Nah, ini artinya kita sudah melakukan kegiatan proses bisnis itu sendiri. Ya. Kemudian yang keempat, melakukan evaluasi proses bisnis. Nah, ini penting untuk mengetahui apakah suatu proses bisnis telah dijalankan oleh semua karyawan, ya, bagian atau divisi dari perusahaan, dan apakah proses bisnis tersebut telah memberikan manfaat bagi perusahaan. Maka diperlukan suatu evaluasi dari pelaksanaan proses bisnis tersebut. Suatu evaluasi dapat dilakukan setiap bulan, setiap 3 bulan, atau setiap 6 bulan, atau setiap tahun, tergantung dari kebijakan manajemen perusahaan. Nah, akan tetapi suatu evaluasi itu akan lebih efektif apabila dilakukan setiap bulan. Dengan seringnya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proses bisnis, maka akan diperoleh suatu proses bisnis yang paling memberikan manfaat bagi perusahaan. Walaupun di sini dikatakan bahwasanya evaluasi itu yang paling bagus itu adalah dilakukan setiap bulan. Tapi sekarang banyak kita melihat bahwasanya evaluasi itu dilakukan setiap hari. Jadi di beberapa perusahaan, begitu 30 menit menjelang pulang, mereka melakukan meeting. Ya. Membahas apa aja yang dialami selama hari itu. Kendala apa aja yang dialami selama hari itu. Kemudian mereka juga memikirkan apa solusi penyelesaian masalahnya. Sehingga kalau kendala itu muncul lagi besok, mereka sudah tahu bagaimana cara mengatasinya. Nah, ini banyak kita bisa lihat umpamanya di perusahaan-perusahaan otomotif. Di perusahaan otomotif itu di samping mereka menjual kendaraan juga ada workshopnya, ada bengkelnya. Nah, di bengkel itu mereka selalu melakukan evaluasi setiap hari. Ya. Jadi setengah jam sebelum pulang mereka sudah melakukan meeting. Nah, itu bentuk evaluasi proses bisnis. Komponen proses bisnis jelas yang pertama itu ada tujuan. Ya. Kemudian ada batasan. Ya. Ruang lingkup yang harus terdefinisikan. Kemudian adanya input. Ya.
ada bahan bakunya di situ, ada output, ada produk yang dihasilkan di situ. Kemudian ada sumber daya, ada SDM, ada hardware, ada software, dan lain-lain. Kemudian urutan aktivitas, tentu ada bagaimana aktivitas bisnis itu dilakukan di dalam pengerjaannya. Maka mereka memiliki SOP atau Standard Operating Procedure. Kemudian melibatkan lebih dari satu unit dalam organisasi. Suatu proses melibatkan unit-unit terkait yang saling bekerja sama berinteraksi untuk mencapai tujuan. Dan menghasilkan suatu nilai untuk stakeholder. Tentunya jelas ada nilai tambah yang dihasilkan. Ya. Kemudian, nah ini manfaat. Proses bisnis, organisasi dapat lebih memfokuskan diri pada kebutuhan customer. Kemudian organisasi mampu mengendalikan dan memprediksi setiap perubahan yang terjadi di lingkungan ataupun di luar lingkungan. Organisasi mampu memperbaiki tingkat penggunaan sumber dayanya sehingga dapat menekan biaya pemakaian serendah mungkin. Dan dalam hal ini mungkin dievaluasi penggunaan listriknya bagaimana. Jika tidak diperlukan, mungkin beberapa lampu harus dimatikan umpamanya. Organisasi dapat mengelola dengan baik interrelasi proses-proses antar bagian yang ada. Organisasi dapat memonitor secara sistematik aktivitas-aktivitas pada setiap proses dan bisnis prosesnya. Organisasi dapat dengan mudah menemukan kesalahan dalam proses serta memperbaikinya secepat mungkin. Kemudian organisasi dapat memahami proses setiap perubahan input menjadi output pada bisnis proses. Organisasi juga mampu melakukan pengukuran pada setiap perubahan pada kondisi perusahaan. Kemudian organisasi dapat memahami setiap proses dan metode dari proses yang benar. Nah, ini beberapa contoh proses bisnis. Ada perusahaan dagang. Nah, biasanya kalau perusahaan dagang itu biasanya tidak ada proses produksi di situ, tapi mendatangkan produk dari supplier, kemudian menjualnya kembali. Nah, ada lagi contoh bisnis yang lain, perusahaan pengiriman barang. Nah, biasanya pelanggan datang membawa barang yang akan dikirim, kemudian memprosesnya, mencatatnya, untuk selanjutnya dikirimkan ke alamat yang dituju. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini mengenai proses bisnis. Terima kasih.